Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Siyama baqiyatillahi fil aradin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida. Al-imamil mahdiyil muntazar ajjalallahu farajahu syarif wa ja'alana wa iyyakum min ansarih wa dhabbina anhu wal mustashhadina baina yadayh. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu mempertemukan kita dalam naungan majlis-majlis peringatan Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Dan kita pada malam hari ini sedang duduk bersama memperingati hari kelahiran Sahibul Asri waz Zaman, di mana kita dan seluruh umat manusia hidup di masa kepemimpinan beliau. Kelahiran penyelamat dunia, kelahiran penyelamat umat manusia, kelahiran sosok yang seluruh para anbiya cita-cita mereka akan terrealisasi di tangan beliau di masa kepemimpinan beliau. Karenanya kita pada malam hari ini suasana kita suasana sukacita, suasana bergembira. Dan yang pertama-tama harus benar-benar kita rasakan adalah memang kita sedang bergembira, jiwa kita sedang bergembira, hati kita sedang berbunga-bunga. Kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, terbimbing untuk mengenal beliau, meyakini imamah beliau. Dan kita berharap dengan majlis-majlis seperti ini Allah selalu meneguhkan keimanan kita sampai ajal kelak menjemput kita dengan membawa keimanan kepada kepemimpinan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Ikhwan sekalian, di dalam pertemuan-pertemuan untuk mengenang hari-hari bahagia maupun hari-hari duka Ahlul Bait, tentu tema yang paling tepat untuk disampaikan adalah yang terkait dengan Ahlul Bait, yang terkait dengan dasar-dasar kepemimpinan mereka, yang terkait dengan ajaran-ajaran mulia, teladan mulia mereka adalah sesuatu yang harus selalu kita sampaikan dan yang akan mewarnai majelis-majelis seperti ini. Karena melalui majelis-majelis seperti itulah kita akan makin mengokohkan keyakinan kita, makin memperkuat akidah kita yang boleh jadi sudah kita miliki bukti-bukti yang mendukungnya, karena itu kita kemudian memilih keyakinan tersebut. Ada banyak keyakinan yang sifatnya khas, menjadi ciri khas mazhab kita, yang tidak ada di kelompok-kelompok lain keyakinan-keyakinan tersebut. Sehingga itu akan melahirkan paling tidak dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, karena itu adalah ciri yang khas dari keyakinan mazhab kita, maka kita dituntut
untuk memahaminya dengan baik, membuktikannya dengan berbagai macam bukti yang kokoh. Karena ini adalah keyakinan yang menjadi identitas dan menjadi jati diri kita. Keyakinan tentang Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, satu di antara rentetan keyakinan-keyakinan tersebut yang merupakan bagian penting dari keyakinan tentang imamah itu sendiri. Konsekuensi kedua terkait dengan akidah yang menjadi ciri khas kita, pasti akan mendapatkan kritikan, mendapatkan penolakan, mendapatkan bahkan kecaman dari kelompok-kelompok yang tidak menerima keyakinan tersebut. Sebagai sebuah konsekuensi yang wajar, ketika ada keyakinan yang berbeda, tentu orang akan mempertanyakan, mengkritisi, bahkan mengecam, dan tidak jarang mengolok-ngolok juga. Ini yang terjadi. Demikian juga tentang keyakinan kita kepada Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Karena itu, ikhwan sekalian, di antara perhatian besar yang disampaikan oleh para ulama kita adalah bagaimana mereka memperkenalkan akidah-akidah yang menjadi ciri khas tasyayyu' tersebut, akidah tentang imamah, akidah tentang Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif secara khusus. Karya-karya telah ditulis sepanjang lebih dari 1000 tahun. Para ulama kita terus menulis tanpa henti, mengembangkan berbagai macam bukti untuk membentengi para pemeluknya dan sekaligus memberikan penjelasan dan pembelaan kepada pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan mempersalahkan keyakinan-keyakinan khas tersebut. Tentang Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, saya ingin cepat-cepat pindah tema dari berbicara tentang berbagai dinamika yang dialami oleh tema imamah secara umum. Saya ingin langsung masuk kepada tema Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Terkait dengan tema Imam Al-Mahdi, tentu yang kita bicarakan adalah Al-Mahdi Asy-Syi'i Al-Imami Al-Itsna Asyari, bukan Mahdi-Mahdi yang lain. Ya. Ini yang penting untuk kita bicarakan, karena itulah yang sebenarnya yang kita yakini, Mahdi yang dijanjikan oleh Allah, Mahdi yang dijanjikan oleh para anbiya, Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah Mahdi yang kita yakini, bukan yang diyakini oleh kelompok-kelompok lain. Ala ayyihal, kita akan coba berbicara tentang tema itu. Terkait dengan tema Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, ada dua hal mendasar yang itu menjadi perhatian para ulama kita sepanjang masa berdasarkan arahan dari para imam suci Ahlul Bait. Apa yang disampaikan oleh para ulama kita tidak keluar dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi dan para imam kita. Apa tema sentral terkait dengan Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif? Pertama adalah tentang sosok beliau. Siapa beliau? Dan yang kedua terkait dengan kegaibannya. Ini menjadi dua tema yang banyak dibicarakan oleh pihak-pihak luar yang mempersalahkan keyakinan tersebut. Dan para ulama kita untuk dua tema ini benar-benar telah menguras tenaga mereka, menguras semua perhatian mereka, keahlian mereka, mereka tuangkan untuk menulis buku-buku tentang itu.
Kita menemukan banyak buku yang bertajukkan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif dengan semua hal yang terkait dengannya. Utamanya terkait dengan sosok beliau dan kegaiban beliau. Itu telah dibuktikan oleh para ulama kita. Sejak zaman Al-Ghaibas Sughra bahkan. Sejak zaman Al-Ghaibas Sughra, para ulama kita telah berkarya untuk hal itu. Kita temukan kitab, satu contoh sekedar menyebut saja. Kitab Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah, tulisannya Asy-Syaikh As-Saduq dalam 2 juz yang bisa dicetak 1 jilid, memuat ratusan, bahkan mungkin lebih dari sekedar ratusan riwayat yang beliau tebar dalam puluhan bab, yang diawali dengan berbagai macam diskusi dan kritikan beliau terhadap pihak-pihak luar yang mengkritik keyakinan Syiah tentang Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan tema sentralnya dalam kitab itu adalah tentang Al-Ghaibah, kegaiban Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Walaupun judul bukunya adalah Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah. Ada buku-buku yang dengan judul khusus Al-Ghaibah, buku khusus dengan judul Al-Ghaibah. Semisal yang sekarang saya bawa adalah tulisan Syekh Taifah, Syekh Tusi rahmatullah alaih. Kitabul Ghaibah. Sebelumnya ada Kitabul Ghaibah tulisannya An-Nu'mani dengan judul yang sama, Al-Ghaibah. Dan di sela-sela karya-karya tentang imamah yang ditulis oleh para ulama kita pasti menyinggung tema ini. Karena sekali lagi tema ini adalah tema yang sangat inti. Dan catatan kecil untuk kita semua. Yang tidak meyakini imamah tidak berhak bertanya-tanya tentang kegaiban Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Tidak punya hak untuk bertanya tentang kegaiban Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Kita harus sedikit agak cerdas dalam permainan dengan mereka yang terkadang sok mau mempertanyakan. Ya. Kita tidak usah bicara tentang hal-hal tentang kegaiban, tentang umur panjang, tentang berbagai hal kalau belum tuntas membicarakan tentang imamah. Karena Al-Mahdi adalah imam. Mahdi adalah Al-Imam. Maka untuk berbicara tentang varian-varian yang terkait dengan imamah beliau, tuntaskan dulu pembuktian bahwa beliau imam atau bukan. Baru setelah itu silakan akan bicara kepada tema-tema yang lainnya. Ikhwan sekalian, bahwa tema Al-Ghaibah adalah tema yang serius, ya. Karena memang ada penentangan yang cukup serius. Itu. Saya akan awali dengan membacakan beberapa riwayat. Yang riwayat tersebut menjelaskan kepada kita betapa seriusnya masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi buat kita. Keseriusan masalah ini sudah menjadi perhatian dan diwanti-wanti oleh para imam suci Ahlul Bait. Saya akan awali dari kitab Al-Ghaibah. Ada 2 riwayat, sebenarnya 1 riwayat cuma disebutkan 2 kali di halaman yang berbeda pada subjudul yang berbeda. Saya pilih riwayat yang ingin saya bacakan ini mengingat ada nilai tambah, nilai plusnya riwayat ini. Riwayat ini adalah riwayat dari ammi kita, paman kita. Ya. Riwayat dari saudaranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Uraidi Ibn Ja'far. Ya, ini berarti riwayat dari jalur keluarga Nabi SAW. Riwayat dari Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Isa Al-Alawi. Ini saudaranya Imam Ahmad Al-Muhajir yang tinggal di Basrah. Dia berkata, haddatsani Abi Isa Ibn Muhammad. Ayahku Isa Ibn Muhammad menyampaikan hadis kepadaku. An abihi Muhammad ibn Ali ibn Ja'far. Dari ayahnya yang bernama Muhammad Ar-Rumi.
ibn Ali al-Uraidi, putra al-Imam Ja'far as-Sadiq. An abihi, dari Ali bin Ja'far al-Uraidi. An abihi Ali bin Ja'far, an akhihi Musa bin Ja'far, dari abang beliau al-Imam Musa al-Kadhim alaihi salam. Qal, maka Imam Musa menyampaikan hadis kepada adik kecilnya al-Uraidi. Qala li abi, kata Imam Musa, ayahku Imam Ja'far pernah berkata kepadaku demikian. Ya bunayya, wahai anakku, idza fuqidal khamisu min waladis sabi'i minal a'immah, jika sosok kelima dari putra imam ketujuh berarti Imam Musa al-Kadhim, cucu kelimanya dari Musa al-Kadhim, kalau fuqida, tidak lagi bisa ditemui oleh umatnya, tidak lagi bisa ditemui seperti para imam sebelumnya. Idza fuqidal khamisu min wuldis sabi'i minal a'immah fa Allah fi adyanikum. Allah ya, kita sudah ngerti kurang lebih maknanya ya. Hati-hati, perhatikan, jaga serius agama kalian. Fa Allah fi adyanikum fa innahu la budda li sahibi hadzal amri min ghaibatin. Karena sosok imam ke-12, imam kelima, putra imam ke-7 itu akan mengalami keghaiban. Fa innahu la budda li sahibi hadzal amri min ghaibatin yaghibuha. Dia pasti akan mengalami keghaiban. Hatta, ini yang serius, hatta yarji'a an hadzal amri man kana yaqulu bih. Sehingga karena imam ke-12 itu gaib, tidak sedikit dari orang-orang yang tadinya meyakini kepemimpinan ayah-ayahnya, yang meyakini kebenaran imam Ahlul Bait, akan menanggalkan keyakinannya. Ini konsekuensi dari panjangnya keghaiban yang akan dialami oleh Al-Imam Al-Mahdi. Ya bunayya, wahai anakku, kata Imam Ja'far kepada Imam Musa al-Kadhim, ya bunayya, innama hiya mihnatun minallah imtahana biha khalqah. Ini adalah ujian dari Allah. Allah menguji umat manusia dengan keghaiban imam ke-12. Lau alima aba'ukum wa ajdadukum dinan asahha min hadha din lattaba'u. Jika ayah-ayahmu, jika kakek-kakekmu mendapatkan agama yang lebih benar dari agama ini, niscaya mereka akan mengikuti. Tidak ada yang lebih benar dari apa yang telah diajarkan oleh Ahlul Bait tentang keyakinan 12 imam. Ini yang di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Musa al-Kadhim kepada adiknya Ali ibn Ja'far al-Uraidi, menukil riwayat atau sabda dari ayah beliau Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Ini satu di antara riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekh Tusi terkait dengan kondisi yang akan terjadi dan dialami terkait dengan dampak yang tidak bisa dielakkan yang akan dialami oleh tidak sedikit dari orang-orang yang tadinya meyakini Imam Al-Mahdi bahkan. Tetapi ketika Al-Mahdinya gaib, mereka mulai meninggalkan dan menanggalkan keyakinan tersebut. Tidak berbicara tentang orang yang sejak awal memang tidak percaya Imam Mahdi. Ya, tidak akan yarji, mau yarji kemana memang sejak awal tidak percaya, kan begitu. Yang yarji ini adalah yang tadinya mengimani, yang tadinya percaya. Dan ini sekali lagi menjadi peringatan yang cukup serius buat kita, bahwa kita bisa jadi akan mengalami hal yang cukup mengerikan tersebut. Kita akan coba lihat riwayat yang lain lagi yang ingin saya bacakan. Bahwa ada riwayat panjang
dari ayah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Riwayat ini dari seorang yang bernama Ahmad ibn Ishaq ibn Sa'ad al-Ash'ari. Arab asli, dari orang Yaman, berarti suku Ash'ari ini suku Arab Yaman. Ahmad ibn Ishaq ibn Sa'ad al-Ash'ari berkata kepada kita, menceritakan demikian. Dakhaltu ala Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali. Pada suatu hari aku menemui Imam Hasan al-Askari, Abu Muhammad alaihi salam. Wa ana, sejak awal kedatangan saya mertamu ke rumah beliau di Samarra, ingin bertanya tentang siapa imam yang akan menggantikanmu nanti kalau kamu meninggal dunia. Wa ana uridu an as'alahu anil khalafi min ba'di. Saya ingin tahu siapa pemimpin setelahmu nanti. Faqala li mubtadi'an. Justru saya belum menyampaikan pertanyaan saya. Begitu saya mertamu, saya duduk, Imam Al-Askari langsung menyampaikan kepada saya seakan sudah membaca apa yang ingin saya sampaikan. Ya Ahmad ibn Ishaq, wahai Ahmad ibn Ishaq, innallaha tabaraka wa ta'ala lam yukhlil arda mundu khalaqa Adam alaihi salam wa lam yukhliha ila an taqumas sa'atu min hujjatin lillahi ala khalqih. Wahai Ahmad ibn Ishaq, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha agung tidak pernah mengosongkan dunia ini. Sejak Allah menciptakan Adam, tidak pernah mengosongkan hingga kelak kiamat terjadi. Allah tidak pernah mengosongkan dari hujjah atas umat manusia. Bihi, dengan hujjah itu, yadfa'ul bala. Allah akan menepis berbagai macam bencana. An ahlil ardi, terhadap penghuni bumi. Wabihi yunazzilul ghais. Dengan dia juga Allah akan menurunkan hujan. Wabihi yukhriju barakatil ard, dan dengan dia juga Allah akan menumbuhkan dan mengeluarkan keberkahan dari bumi ini untuk para penghuni bumi. Qal, maka Ahmad ibn Ishaq berkata, qultu lahu, saya berkata kepada tuanku, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, famanil imamu wal khalafu min ba'dik. Lalu siapa imam dan penggantimu nanti? Fanahadham alaihi salamu musri'an fadakhalal bait. Ketika pertanyaan itu saya sampaikan, imam segera berdiri dan masuk ke bait. Dalam bahasa Arab, rumah ini namanya dar. Nanti ada bilik-bilik, ada ruang-ruang dalam rumah itu namanya bait. Kamar, ruang tengah. Kita di ruang tamu itu sudah masuk rumah kita. Ketika imam mendengar pertanyaan dari Ahmad ibn Ishaq, dia berdiri cepat masuk ke dalam rumah. Bukan tadinya di luar rumah, bukan, di dalam rumah, ya. Tapi masuk ke dalam ruangan dalam, ya. Maka beliau cepat-cepat berdiri dan masuk ke dalam rumah. Thumma kharaj, kemudian tidak lama beliau keluar. Wa ala atikihi ghulamun ka'anna wajhahul qamaru lailatal badr min abna'is salasi sinin. Beliau keluar sambil menggendong di atas pundaknya ini seorang anak kecil kira-kira usia 3 tahun, wajahnya seperti bulan purnama di pas malam 15 itu. Faqal, maka beliau mengatakan, ya Ahmad ibn Ishaq, wahai Ahmad ibn Ishaq, laula karamatuka 'ala Allah azza wa jal wa 'ala hujajika ma 'aradtu 'alaika ibni hadza. Andai bukan karena kemuliaanmu di sisi Allah, dan andai bukan karena kemuliaanmu di sisi para hujjah Allah, di sisiku, di sisi ayahku, di sisi kakekku, engkau orang terhormat. Niscaya aku tidak akan tunjukkan anak ini kepadamu. Innahu samiyyu Rasulillah wa ganiyuh. Ia bernama sama dengan nama Rasulullah Muhammad dan diberi julukan yang sama dengan julukan Nabi Muhammad, Abul Qasim. Alladzi yamla'ul arda
qistan wa adlan kama muliat jauran wa zulma. Dialah yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah terpenuhi dengan kezaliman. Ya Ahmad ibn Ishaq, wahai Ahmad ibn Ishaq, mithluhu fi hadhil ummah mithlul Khidir alaihi salam. Permisalan dia di tengah-tengah umat ini seperti permisalannya Khidir. Wa mithluhu mithlu Dzul Qarnain, permisalannya seperti Dzul Qarnain. Wallahi, demi Allah, la yaghibanna ghaibatan. Putraku ini nanti akan mengalami ghaibah. Akan mengalami ghaibah. Sekali lagi bahwa penegasan bahwa Al-Imam Al-Mahdi akan mengalami keghaiban ini sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah, oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, bahkan Az-Zahra salamullah alaihim ajma'in, hingga para imam. Semua menekankan sisi keghaiban ini. Ini yang menjadi perhatian para ulama, mengatakan bahwa ini adalah sisi yang paling mendasar di antara keyakinan terkait dengan Al-Mahdi. Dan ini adalah sisi yang paling banyak menggelincirkan orang dari keyakinan tersebut. Karena penekanan demi penekanan, penjelasan demi penjelasan, arahan demi arahan dari para imam agar pertama kaum Syiah terbentengi dan umat di luar Syiah memahami hakikat yang sebenarnya yang ingin diperkenalkan oleh para imam suci Ahlul Bait tentang Al-Mahdi yang dijanjikan tersebut. Wa mathaluhu mathalu Dzul Qarnain. Wallahi la yaghibanna ghaibatan. Demi Allah, dia benar-benar akan mengalami keghaiban. La yanju fiha minal halakah. Tidak akan selamat dari kebinasaan terkait dengan keyakinan Al-Mahdi. Illa man sabbatahu Allahu azza wa jalla alal qawli bi imamatih. Tidak akan ada yang selamat dari kehancuran kecuali orang yang diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meyakini imamah beliau. Wa waffaqahu fiha lid-du'ai bi ta'jili farajih. Dan Allah beri dia taufik untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mempercepat kemunculan beliau. Saya lanjutkan riwayatnya. Faqala Ahmad bin Ishaq, faqultulah. Lalu aku berkata kepada Al-Imam Al-Askari, ya Maulai, wahai tuanku, fahal min alamatin yatma'innu ilaiha qalbi. Adakah tanda, kita bisa bayangkan Al-Imam menghadapi seorang yang mulia di antara para Syiah beliau, mulia di sisi Allah, mulia di sisi para imam, orang terhormat, orang yang kuat keyakinannya, orang istimewa karenanya ditunjukkan Al-Imam Al-Mahdi. Tidak kepada sembarang orang Imam Al-Askari memperkenalkan putranya, tidak kepada semua Syiah bahkan, hanya orang-orang khusus yang istimewa. Namun demikian Ahmad ibn Ishaq meminta kepada Al-Imam Al-Askari tanda yang dengan tanda itu dia makin yakin dan makin kokoh keimanannya tentang Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Fahal min alamatin yatma'innu ilaiha qalbi. Adakah tanda untuk memastikan tentang Al-Mahdi yang dengan tanda itu hatiku menjadi tentram? Maka fanataqal ghulam. Bukan Al-Imam Al-Askari yang kemudian menjelaskan tentang bukti itu. Justru ghulam yang digendong di atas pundak Al-Imam Al-Askari yang kira-kira usianya masih 3 tahun itu berkata-kata dengan kata-kata yang cukup jelas dan fasih. Fanataqal ghulam bilisanin arabiyyin fasih. Dengan bahasa Arab yang fasih dan indah. Fasih itu artinya mampu menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Bukan fasih kalau logatnya kayak logat orang Arab, walaupun nahunya kacau balau. Nah, itu enggak fasih berarti ya. Logatnya logat Jawa, tapi nahu sorofnya benar, fasih berarti dia. Mampu menjelaskan isi hati, pikiran dia dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang tepat, sehingga si pendengar mampu memahami dengan benar, itu fasih namanya. Maka fanataqal ghulamu bilisanin arabiyyin fasih. Faqal.
Al-Imam Al-Mahdi berkata, ana baqiyatullahi fi ardih. Sayalah baqiyatullah di muka bumi. Wal muntakimu min a'daih. Sayalah sosok yang dipersiapkan oleh Allah untuk membalas kepada semua musuh Allah. Fala tatlub atharan ba'da ain ya Ahmad ibn Ishaq. Wahai Ahmad ibn Ishaq, setelah kamu menyaksikan dengan mata kamu sendiri, tidak perlu mencari-cari tanda lagi. Kamu sudah menemukan sosoknya. Lalu apa arti tanda sekarang? Ini saya sudah buktikan di hadapan kamu. Saya adalah baqiyatullah fi ardihi wal muntaqimu min a'da'ih. Faqala Ahmad ibn Ishaq. Maka Ahmad ibn Ishaq berkata demikian. Fakharajtu masruran fariha. Saya keluar dari rumah Imam Al-Askari dalam keadaan bergembira. Falamma kana minal ghad. Keesokan harinya saya bertamu lagi ke rumah Imam Al-Askari. Faqultu lahu yabna Rasulillah. Wahai putra Rasulullah. Laqad ta'azuma sururi bima mananta bihi alayya. Aku benar-benar besar kegembiraanku dengan karunia yang telah engkau berikan kepadaku. Dengan kamu perkenankan aku menyaksikan putramu. Ya ibn Rasulillah, laqad ta'azuma sururi bima mananta bihi alayya. Famas sunnatul jariyatu minal khidhir wa dzil qarnain. Maka apa yang kamu katakan tadi bahwa perumpamaan, permisalan Al-Mahdi putraku ini seperti Khidir. Perumpamaan putraku ini seperti Dzulqarnain. Maka Al-Imam Al-Askari berkata demikian. Tulul ghaibati ya Ahmad. Yang sama dengan Khidir itu adalah panjangnya keghaiban putraku ini. Qultu, saya berkata, kata Ahmad ibn Ishaq, ya benar Rasulullah. Ketika Imam tadi mengatakan bahwa putraku yang akan mengalami keghaiban, boleh jadi bayangannya gaib untuk sekian puluh tahun saja, tidak harus berpanjang-panjang dan lama. Namun setelah Imam Askari menjelaskan kesamaan Al-Mahdi dengan Khidir adalah tulu al-ghaibah, maka Ahmad ibn Ishaq bertanya, ya benar Rasulullah, wa inna ghaibatahu latatul. Apakah keghaibannya akan panjang? Maka Al-Imam Al-Askari mengatakan, wa rabbi, demi Allah, benar. Hatta, ini yang juga harus menjadi perhatian buat kita dan mengerikan sekali. Wa rabbi, hatta yarji'a an hadzal amri aktsarul qailina bi. Demi Allah, akan panjang keghaibannya sehingga aktsarul qailina bi, kebanyakan, bukan lagi banyak, kebanyakan orang-orang yang meyakini imamahnya akan berbalik meninggalkan keyakinan tersebut. Wala yabqa, dan tidak akan tersisa illa man akhadallahu azza wa jalla ahdahu biwilayatina. Tidak tersisa meyakini imamah Al-Mahdi kecuali orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah memiliki keteguhan untuk berpegang dengan wilayah kami. Wa kataba fi qalbihil iman, dan Allah menetapkan dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahu biruhin min, dan Allah akan meneguhkan dengan ruh dari Allah. Ya Ahmad ibn Ishaq, hadza amrun min amrillah. Apa yang saya sampaikan ini adalah perkara di antara perkara Allah. Wasirrun min sirrillah, ini adalah rahasia dari rahasia Allah. Wa ghaibun min ghaibillah, sesuatu yang gaib dari kegaiban Allah. Fakhudh ma ataituk, maka pegangi apa yang saya sampaikan kepadamu. Waktumhu, rahasiakan, jangan diobral di tempat-tempat yang tidak layak untuk hal ini disampaikan. Waktumhu wa kun minasyakirin, dan hendaknya kamu menjadi orang yang bersyukur atas nikmat karunia mengenal Ahlul Bait sampai imam yang ke-12. Imam, berapa banyak orang yang telah mengenal imam, namun kemudian sampai imam ketiga, imam keempatnya sudah mulai keliru-keliru dia. Menganggap ada imam lain selain Al-Imam Zainul Abidin. Teguh mengikuti Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir sampai Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian ketika sampai harus mengimani Imam Al-Kazim,
belok mengimani imam-imam yang tidak jelas lagi. Wah kata, sampai pada beberapa imam ke bawah ada pecahan-pecahan orang yang kemudian menyimpang dari keyakinan imamah yang sudah diyakini. Orang yang sampai meyakini 12 imam ini adalah patut bersyukur. Wa kun minasyakirin takun ma'ana ghadan fi illiyin. Kelak kamu di akhirat, di surga yang tertinggi akan bersama kami. Alaihal riwayat-riwayat sangat banyak yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Tusi. Bahkan ada riwayat yang saya tidak akan bacakan karena cukup panjang, namun kurang lebih maknanya ingin saya sampaikan. Beliau mengingatkan kita untuk selalu memikirkan dan memperhatikan, mengawal keimanan ini jangan sampai luntur, jangan sampai tercuri dari kita, jangan sampai terpelanting dari kita. Beliau menggambarkan demikian, bahwa orang yang pakai celak, dia tahu ketika dia meletakkan celak itu kan, ya, dia tahu bahwa saya tadinya tidak ada bubuk celak, kemudian kita pakai bubuk celak, ya, tahu kita. Oh jam pagi jam 7 saya pakai celak, tapi hilangnya bubuk celak itu dari kelopak mata kita itu kapan? Seringkali kita tidak tahu, ya, tidak sadar. Tahu-tahu setelah berkaca hilang celaknya. Padahal hilangnya mungkin sudah berjam-jam yang lalu. Demikian, orang yang memegangi imamah boleh jadi sadar ketika dia memegangi imamah, namun dia tidak sadar kalau dia sudah menanggalkan imamah dan keyakinan kepada Ahlul Bait. Tanpa dia sadari, masih merasa Syiah, tapi dia sudah meninggalkan wilayah Ahlul Bait. Ini kan berarti sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan sekali, karena masalah kegaiban ini bukan begini, bukan Allah menskenariokan adanya kegaiban biar najeh semua, enggak begitu, ya. Biar taab semua, enggak, ya. Tetapi konsekuensi dari kegaiban Imam Mahdi, konsekuensi dari kegaiban Imam 12, apalagi ketika kegaibannya itu panjang, akan menjadi bahan ujian tambahan bagi umat manusia. Walaupun tentu ketika imamnya tidak gaib, sejak zaman Imam Ali sampai Imam Askari tidak gaib, itu juga ujian besar buat umat manusia. Ya. Berapa banyak mereka yang kemudian tidak beriman dengan berbagai macam bukti, mukjizat dan lain sebagainya, tidak beriman. Bukan berarti yang hidup di zaman para imam yang zahir itu tidak ada ujian, tetap ujian. Tetapi dengan kegaiban imam ke-12, yang namanya imtihan, ujian ini bertambah. Dan ini konsekuensi yang kita buat sendiri. Umat manusia kita bukan berarti perorangan kita, namun umat manusia inilah yang menjadi penyebab dan utamanya adalah kaum muslimin.